Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita akan melanjutkan materi kita tentang pengoperasian Microsoft Access. Ya, kalau nanti sudah paham Microsoft Access, kita akan lanjut ke Microsoft Word. Ya, jadi Microsoft Access ke Microsoft Word. Saya balik, biasanya orang belajar Microsoft Word dulu ke Microsoft Access, tapi saya Microsoft Access ke Microsoft Word. Nah, nanti ada join antara Microsoft Word dengan Microsoft Access, di mana Microsoft Word itu bisa mengambil data dari Microsoft Access, itu maksudnya. Ya, saya berharap kalian sudah membuat latihan sampai pembuatan form seperti ini. Kemarin minimal membuat form diisi 10 data. Ini kalau tidak kalian buat latihannya tidak bisa mengikuti nanti, ya. Nah, sekarang kita close dulu ini, ya. Kita coba bagaimana membuat laporan dengan Microsoft Access, ya. Untuk membuat laporan, di sini ada menu create, kemudian pilih report wizard. Nah, di sini ada tabel karyawan. Jadi kalau ada beberapa tabel, kita bisa pilih salah satu tabel. Karena ini hanya satu tabel, yaitu tabel karyawan, kita pilih tabel karyawan. Kemudian tampilkan fieldnya yang mana saja yang akan dilaporkan, masukkan ke dalam selected field. Jadi saya masukkan di sini NIP, nama, kelamin, unit kerja, jabatan, dan pas foto. Kita klik next. Nah, ini kalau kita ingin mengurutkan laporan kita berdasarkan salah satu field di sini. Boleh model ascending atau descending. Ascending itu urutan dari kecil ke besar, sedangkan ascending urutan dari besar ke kecil. Saya kosongkan saja di sini next. Kemudian klik lagi next. Nah, biarkan saja ini, nanti kita edit, kita finish, dan hasilnya seperti ini. Ini kan nampak hasilnya seperti ini, ya, tabelnya. Kita tutup dulu ini, ya, ini tabel laporan dasarnya kita tutup dulu, ya. Kita gandakan saja, ini rename dulu, rename ini saya kasih ganti karyawan 1, ini sebagai model dasar dari bentuk laporannya. Saya copy ini, saya paste ini ke model laporan yang kita modifikasi, ya. Kita modifikasi. Oke, kita langsung saja di sini klik kanan, di sini klik kanan, kemudian di sini ada design view. Oke, design view. Kita coba desain dulu untuk headernya, ya. Kita boleh ini dirapatkan seperti ini, boleh, ya kan. Oke, jadi ini misalkan kita berikan judulnya data karyawan, gitu ya, data karyawan. Kita simpan ini di tengah-tengah, kita klik home, ini ada center line, kemudian hurufnya kita pertegas, ya kan, kita huruf hitamkan atau kita berikan ketebalan. Kemudian nama perusahaan kita boleh ketikkan di atasnya, ya kan, nama boleh ketikkan di atasnya, karena kita sudah membuat kemarin itu nama perusahaan di form karyawan. Ini saya aktifkan, ini form karyawan ini saya copy ini saja, ya kan, nama perusahaannya ada di form ini, saya copy, kemudian saya pindah lagi ke sini, saya paste di sini. Kita sudah dapat, ya, nama perusahaannya, ya, nama perusahaan. Kalau sudah dapat, ini sudah tidak diperlukan lagi, kita close, ya kan, supaya memori kita masih cukup, ya. Oke, kita benahin dulu tampilannya. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Tuh kan sudah tampil di sini, ya kan, data karyawan, ya kan.
tapi masih seperti ini, ya kan. Ya, saya akan membuang foto-fotonya saja, hanya daftarnya saja, ya kan. Daftarnya saja saya akan buang ini foto-fotonya. Kita balik lagi ke sini, kita buang fotonya, kolom foto saya buang. Nah, kemudian di sini ada bukan teks ya, bukan text box ini, ya kan. Ini combo, ini bentuk combo. Kita ubah ini supaya tidak ada tanda panahnya ke bawah. Klik kanan di sini, change to text box ya. Ini change to text box juga. Change to text box, ini change to text box. Sudah sama ya. Kita lihat hasilnya. Lihat lagi di sini. Nah, di sini masih ada kotak-kotak. Ya, masih ada bingkainya, ya kan? Masih ada bingkainya, sementara yang kolom ini tidak ada bingkainya. Bagaimana membuat bingkai ini hilang? Ya kan? Kita masuk lagi ke desain. Ya, kita blok saja ini. Ya, kita blok, ya kan? Kemudian kita di sini ada format, di sini ada shape outline, kita bikin transparan kan kita bikin. Kita lihat hasilnya seperti apa. Sudah hilang, ya kan? Sudah hilang, ya kan? Sudah hilang. Nah, tinggal bagaimana kita lihat di sini posisi barisnya, jaraknya masih jauh-jauh. Nah, kenapa bisa begitu? Kita lihat di sini karena waktu kita desain ini jaraknya jauh. Jadi ini adalah tinggi baris daripada laporan. Jadi kalau kita rapatkan seperti ini, dia pun akan ikut rapat seperti ini. Itu dia, ya kan? Nah, kalau ingin kita memberikan garis-garis, biasanya ada batasannya, garis-garis ini, batasannya kita bisa membuat juga seperti ini. Kita bisa buat seperti ini. Ini boleh diluruskan dulu, ya kan, dilebarkan untuk membuat garis-garisnya. Nah, ini kita ketengahkan saja dulu, ya, ini. Nah, kita bikin ke tengah ini. Oke, kita bikin ke tengah sehingga nanti hasilnya ini akan ke tengah seperti ini, akan center line dia, kan? Kemudian ini kita kecilkan, ya kan, posisi ini kita kecilkan, pas kecilkan seperti ini, kita kecilkan. Ini agak kasih jarak, ya kan, kita kecilkan. Oke, kita kasih jarak. Nah, kita kasih jarak seperti ini. Selanjutnya kita bikin garis-garisnya tadi. Kita garis horizontalnya kita bikin seperti ini. Ini kasih jarak juga. Oke, kita kasih copy saja. Kita pindahkan ke sini, ya kan. Oke, kita pindahkan, ini tarik ke sini sedikit supaya agak lebih luas. Paste lagi, ini pindahkan lagi ke sini. Paste lagi, pindahkan lagi ke sini. Nah, ini paste, pindahkan lagi ke sini. Atau ini tidak usah pun nggak apa-apa. Nanti kita lihat hasilnya seperti apa, ya. Nah, ini untuk yang atas. Kalau ingin disamakan, kita klik kanan, di sini ada alignment, kita bikin bottom atau top, ya, kita bikin. Jangan left right, nanti terhimpit semua. Seperti ini. Nah, ini udah sama. Jadi kita atur ini. Yang ini harus sama dengan yang ini, gitu, ya kan. Oke. Nah, kita aturkan dulu, ya kan. Kita atur. Oke, tinggal copy. Oke, ya. Nah, hasilnya seperti apa nih? Jadi kita ini tarik ke atas. Oke, kita lihat hasilnya. Tuh, kan? Sudah kelihatan garisnya, ya kan? Sudah kelihatan garisnya. Nah, tapi ini belum ada penutupnya, ya kan? Nah, perhatikan untuk yang atas kita berikan rectangle. Yang atas kita berikan rectangle. Mana rectangle ini kan? Nah, kita berikan rectangle. Garisnya seperti ini dia. Nah, ini klik kanan supaya dia posisinya ke belakang dia. Tuh, ke belakang dia. Posisinya ke belakang.
Nah, ini sesuaikan dulu ini. Nanti, nah gitu dia. Seperti ini dia. Kemudian ini warnanya hitamkan. Ya kan, warna apa ininya? Hitamkan dia. Nah, sudah nampak. Yang ini kita kasih. Yang ini kita kasih di sini. Nah, yang ini kita kasih di sini nih. Tuh, tinggal tutup hasilnya seperti apa dia. Kita lihat hasilnya. Tuh, sudah ada garis atasnya. Tinggal penutupnya ini satu-satu. Untuk penutup satu-satu kita berikan garis di sini. Berikan lagi garis. Tarik garis ini. Nah, dia. Tarik garis di sini. Ini lihat nih. Ada menonjol, jadi harus disamakan itu ya, harus disamakan. Nah, lihat hasilnya seperti apa nanti tuh. Nah, udah ada garisnya kan. Loh, kok ini bolong-bolong, kenapa? Karena kita memberikan baris yang kosong ini harus ditarik ke atas. Nah, sebelum ditarik ke atas supaya ada pembeda, ini ada pembeda garis ini dengan ini, kita bisa garis putus-putus yang ini supaya lebih cantik. Supaya lebih cantik kita berikan garis putus-putus ini. Bagaimana memberikan garis putus-putus ini? Kita bikin di sini format, ya kan? Outline-nya di sini ada, bentuk garisnya di sini ada yang putus-putus ini. Nah, kita lihat hasilnya tuh. Misalkan seperti itu dia. Lihat hasilnya. Tuh, jadi dia. Ya kan? Jadi dia, ya kan? Nah, kita bisa, karena tadi ini adalah ini supaya agak tengah, maksudnya harus ditengahkan. Ini ada enggak nih? Tidak nampak di sini ya. Ini harus manual jadinya. Diklik. Oke. Nah, yang ini saya berikan warna ini, misalkan saya berikan warna ini dia ya. Kemudian hurufnya kita berikan lebih tegas lagi ya. Hurufnya kita berikan misalkan tebal kan tuh. Nanti boleh tutup hasilnya seperti apa. Oke. Tuh, jadi dia ya kan, tinggal ngatur saja ini. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Nanti yang belakangan mungkin bisa lihat videonya ya. Kita lanjutkan lagi. Jadi kita sudah membuat desain seperti ini kira-kira yang kita buat ya. Ini saya formatnya kita ganti ini biar lebih smooth. Seperti ini. Nanti hasilnya akan tampak seperti ini ya. Hasilnya akan tampak seperti ini nanti. Hasilnya kita lihat. Nah, kan lebih enak dilihat ya. Daftar hadir karyawan gitu ya. Nah, jadi kalau kita ingin membuat tabel yang lain yang kira-kira formatnya sama ya, kita tidak usah membuat dari awal ya. Kita tidak usah membuat dari awal. Ya, cukup copy saja ini ya, copy yang sudah ada, kemudian kita paste. Nah, misalkan ini saya ganti jadi karyawan 3 ya kan. Nah, saya bikin misalkan ini untuk daftar hadir ya. Untuk daftar hadir saya ganti di sini bukan data karyawan, tetapi saya bikin di sini daftar hadir. Daftar hadir karyawan gitu ya. Daftar hadir karyawan. Nah, ini di sini tanggalnya pindahkan, misalkan tanggal sekarang bikinnya kita pindahkan ke sini. Daftar hadir karyawan. Nah, kita lihat di sini. Hasilnya seperti ini. Tanggal 11 ya kan? Tanggal 11 sini ya kan. Nah, tetapi di sini kita lihat ya kan, ini numpang nih, ada putihnya nih. Ada background putihnya. Kita
kita transparankan ini, ya kan. Nah, ini kita transparankan format di sini, ya kan. Shape fill-nya kita bikin di sini transparan, sehingga nanti tidak kelihatan. Kemudian tanggalnya kita ketengahkan, home, kita ketengahkan, hasilnya seperti ini nanti. Daftar hadir karyawan, tanggal. Biasanya ada tanda tangan di sini, ya kan. Ini boleh kita tambah ke sini, ya kan. Saya buang saja jabatannya ini jadi tanda tangan, kita buat jadi tanda tangan, ya. Kita buat jadi tanda tangan. Ini ganti saja tanda tangan gitu. Tanda tangan. Nah, ini tinggal buang saja yang ini. Nah, ini page-nya misalkan ke sini aja. Oke. Hasilnya akan nampak seperti ini. Tuh, kan? Jadi cepat bikinnya, ya kan? Jadi apa bedanya dengan Excel? Jadi kalau Excel itu, ya kan, yang pertama mudah menginput data, ya kan, tetapi membuat laporannya yang ribet nanti, lama. Tapi kalau bikin aplikasi, yang susahnya itu bikin pertama kalinya mendesainnya. Tetapi setelah itu mau bikin apa saja akan lebih mudah lagi gitu, ya. Nah, seperti ini. Ini agak ke tengah, kalian boleh ke pinggirkan, ya kan. Nah, ini kan kita home, ya kan. Ini ke pinggirkan. Kita lihat hasilnya, dia akan di pinggir di sini, ya kan. Page 1 dari 1. Jadi kalau banyak akan tertulis banyak gitu. Nah, kalau udah selesai, kita simpan. Oke, kita close. Kita bikin yang baru misalkan, ya kan. Copy lagi, ya kan. Copy, ini yang nomor 2 saya copy saja, copy, paste di sini. Ini saya bikin nomor 4, ya. Nomor 4. Kita ingin membuat, ya kan, data karyawan yang ada fotonya, ya kan, gampang saja. Data karyawan yang ada fotonya. Tadi di sini sudah ada fotonya tadi. Nah, foto yang ini kita pindahkan ke sini, ya, pindahkan ke sini. Jadi kita ambil ini, kita edit yang ini, ya kan, edit yang ini, kita ini perlebar, ini juga turunkan, ini lebarkan juga, ya kan, lebarkan misalkan. Nah, ini untuk fotonya, ya. Ini jenis kelaminnya kita bisa kecilkan, sempitkan supaya nanti fotonya bisa masuk gitu, ya kan. Nah, ini larikan ke sini, ya kan. Unit kerja juga kita sempitkan, masih bisa cukup, ya kan. Oke, kita tarik ini agak manual. Oke, karena ini lagi desain, ya kan, lagi desain. Ini ketengahkan, ini ke sini, tuh, ya kan. Kemudian ini, ya kan. Oke, mau pas fotonya mau di mana, di kiri ke kanan boleh, ya kan. Nah, gitu dia. Nah, ini tinggal fotonya di sini. Kita ambil fotonya dari desain ini. Kita ambil ini tinggal copy aja yang ini. Ctrl C, ya kan, copy. Nah, kita pindah ke sini, paste di sini. Sini ada paste. Nah, fotonya kan sudah nampak di sini, ya kan. Paste, copy, kecilin sedikit, ya kan. Fotonya kita tarik sini. Nah, nampak seperti ini. Ini agak turunkan ke bawah supaya kelihatan, atau supaya ini gini dia, ya. Oke, turunkan lagi, ini turunkan juga, ini turunkan juga supaya sama. Ini lock saja nih. Ini klik kanan, kemudian position alignment kita bottomkan saja atau top gitu, ya. Nah, kan sudah sama gitu. Baru kita tutup. Tuh, ya kan. Sudah selesai, kita tutup ulang, ya. Hasilnya seperti apa nih? Nomor 4-nya ya, karyawan 1 nggak perlu lagi, ya kan. Kita simpan dulu. Tuh, kan sudah ada fotonya. Jadi kalian nanti bisa ngolah data karyawan seperti ini dia. Jadi mau berapa ribu karyawan pun nggak ada masalah gitu. Nah, tapi kalau pakai Microsoft Excel ya susah nanti, ya kan, susah dia. Nah, sampai di sini kita sudah bisa membuat data karyawan, ya kan, data karyawan yang ada fotonya, ya, ada fotonya.
Saya lanjutkan lagi, kalau bagaimana Pak kalau ingin membuat kartu pegawai. Ya, kartu pegawai mudah saja. Anda boleh ngambil dari sini, boleh. Ya, saya ambil saja dari sini, boleh. Dari sini boleh. Yang mana yang ada judulnya, yang nomor 2, copy yang ini. Copy, paste yang ini. Oke, ini jadi nomor 5 ya. Ini nomor 5 nih. Oke. Nah, ini kita oke, ada judulnya nih. Ini boleh ditutup dulu supaya agak lebar. Nah, kalau fotonya dari mana kita ambil nanti, ya kan? Kita ambil nanti. Nah, kalau ini kita buang dulu ke sini. Kalau apa? Biasanya kalau yang namanya kartu pegawai kan ada ininya, ada platnya ya, ada platnya. Jadi saya lebarkan saja ini dulu, ya kan? Kita lebarkan. Nah, biasanya begini saja kartu pegawai, nggak susah-susah gini, ya kan? Ada nipnya, ya kan? Nipnya boleh dilebarkan, ya kan? Boleh dilebarkan. Kemudian ada unit kerjanya atau jabatannya, ya kan? Ya. Nah, boleh begini. Jenis kelaminnya biasanya tidak nampak di kartu pegawai ya. Nah, gini dia. Jadi begini. Oke, jadi tampilannya silahkan aja bentuknya seperti apa gitu kan. Oke. Nah, biasanya tidak ada kolom-kolomnya. Ini kita ganti ini jadi kartu pegawai. Nah, kartu pegawai gitu. Ya, kartu pegawai kita simpan di kartu pegawai. Kita ambil fotonya dari sini. Ya kan? Kita ambil foto supaya ada fotonya, balik lagi sini. Ini paste di sini. Oke, ini ada fotonya di sini. Ini lebarkan. Tuh, kita lebarkan. Nah, ini persempit ya. Tuh. Ini medannya ke bawah misalkan. Oke, ya ini turun ya. Nah, desainnya agak susah ya. Coba lihat dibuat dulu ya. Ini buang dulu medannya. Misalkan begini. Kartu pegawai gitu kan. Diatur ya. Oke. Nah, begini ya. Ini turunkan lagi. Ini ketengahkan. Oke, nama biasanya agak besar hurufnya sedikit. Bold. Oke. Fotonya di sini. Kemudian ini ke tengah. Oke, ya. Kalau udah center semua, kita atur. Tuh, jadi kan. Kalau udah jadi seperti ini. Oke. Kita tambah di sini desain, tambah kotaknya untuk kartunya seperti ini. Oke. Send to back ini. Ya kan? Position. Tuh. Warnanya. Nah, kalau punya background ini silahkan ya. Tuh, pas fotonya seperti ini. Oke. Ini turunkan lagi, pas fotonya agak lebarkan. Tuh, gitu dia. Ini tutup. Nggak perlu header, nggak perlu ini, nggak perlu tanggal. Oke. Nah, seperti ini. Jadi sudah jadi kartu pegawai kita, tinggal cetak saja nanti, ya kan? Sudah jadi. Tuh, kartu pegawainya sudah nampak dia. Tinggal cetak saja kartu pegawainya kan. Nah, ini ada
backgroundnya kan ada putihnya, kita buang saja background putihnya nih. Nah, kita buang pakai format di sini, ya kan? Di sini pakai transparan gitu, ya kan? Nah, ukuran sama aja, nah, gitu ya, supaya lebih cantik dia. Jadi kita save ulang, kita lihat hasilnya. Kita sudah bisa membuat kartu pegawai ini, ya. Sudah bisa membuat kartu pegawai kan? Tuh, ya kan? Mudah kita bikin kartu pegawai. Nah, kalau di apa? Kalau di lab kita bisa ada alatnya untuk membuat kartu dan sebagainya, ada alatnya. Jadi kita tidak bisa praktik, ya. Kita ada alat untuk mencetak kartu kayak kartu perpustakaan, ada di lab itu sebetulnya. Jadi kita tidak bisa optimal membuat kartu pegawai itu, kita hanya sampai tampilan di sini saja. Kita bisa mencetak lebih bagus kartu pegawai ini dengan terlebih dahulu mendesain kartu pegawai. Jadi kita bikin platnya dulu. Anda boleh bikin platnya dengan aplikasi pengolahan citra seperti Photopaint, CorelDRAW, Photoshop, dan lain sebagainya. Tapi kali ini saya coba tampilkan bagaimana mendesain kartu pegawai melalui PowerPoint saja. Coba lihat di sini. Jadi saya sudah desain seperti ini tampilannya. Anda hanya bikin kotak-kotak seperti ini saja. Ya. Dan ada teksnya, ada kotak ya. Kita tinggal sambung-sambungkan saja ini. Ya. Seperti ini saja. Nah, kan sudah jadi seperti ini. Nah, oke. Kalau sudah kita blok ini, ya bagusnya kita group, ya, sehingga jadi satu kesatuan. Kemudian kita save, di sini klik kanan, kemudian klik save as, dan simpan hasilnya di folder yang kita inginkan. Misalkan saya bikin namanya di sini Carpeg ya, Carpeg, formatnya PNG ya, boleh juga JPEG ya. Kita save. Oke, kita sudah punya format kartu pegawai. Selanjutnya kita balik ke Microsoft Access. Ini saya copy saja karyawan ini. Kita paste jadi karyawan 6. Karyawan 6. Oke. Nah, di karyawan 6 kita hapus ya. Ini udah di karyawan 6 kita desain. Oke. Yang ini kita ganti, ya kan? Nah, ini kita ganti dengan kartu pegawai yang sudah kita buat dengan icon image ini. Oke, kita cari di sini. Nah, ini kartu pegawainya. Oke kan? Nah, kita sudah nampak kartu pegawai, kita tinggal geser kemari. Oke. Oke. Nah, ini send to back kan? Positionnya send to back. Nah, oke. Yang ini kita buang. Nah, sudah ada ini juga kita buang. Oke. Oke, jabatan saya pindahkan ke bawah. Jabatan saya pindahkan ke bawah ini. Hurufnya tidak kelihatan, kita lihat kasih warna putih hurufnya kita kasih warna putih. Oke. Besarkan hurufnya. Oke. Atur ininya. Oke. Nah, seperti ini misalkan ya, kita tebalkan. Oke, unit kerja saya pindahkan ke atas. Ini tetap di sini. Ini pas fotonya agak besar sedikit. Oke. Oke, seperti ini. Nih unit kerja. Kita besarkan juga hurufnya. Kita kasih warna putih misalkan. Kita besarkan. Oke.
Oke, kita tarik ke sini, tarik supaya lebih cantik nanti. Oke, namanya bisa lebih besar lagi, namanya 18 karakter, 18 bit. Oke. Kita lihat, kita seimbangkan nipnya, nggak usah terlalu besar misalkan. Oke, sudah jadi desainnya. Kita lihat hasil tampilannya seperti apa. Kita simpan dulu sebentar, kita lihat tampilannya akan lebih cantik. Ini tinggal kita ada garisnya, kita tutup saja garisnya, hilangkan garisnya, klik di sini format, shape outline-nya kita transparankan. Kita lihat hasilnya kembali. Nah, kan sudah jadi tuh, ya kan? Lebih cantik kita lihat hasilnya kan. Jadi mudah ya membuat kartu pegawai, ya kan? Ini kurang ke atas, boleh kita perbaiki lagi kalau kurang bagus. Kita tarik sedikit, ya kita lihat lagi hasilnya. Oh, gitu dia, ya kan? Oke, ya sampai di situ kita sudah bisa membuat kartu pegawai.